Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad ala ali Muhammad wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang kami muliakan Bapak Ibu-Ibu dosen dan tendik, dan juga tidak terlupakan pemirsa TV-mu di mana berada yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah tiada henti-hentinya mengkaruniakan anugerahnya kepada sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita tetap istiqomah melakukan tafakuh fiddin, memahami agama. Kalau menurut Rasul adalah merupakan majlis Raudhatul Jannah. Dan Rasul juga memberi peringatan kepada kita, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, orang yang soleh, maka orang itu akan difahamkan tentang agama. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dituntut untuk menjadikan beliau sebagai uswah hasanah dalam segala aspek hidup dan kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kemarin kita sudah sampai mentelaah hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kriteria binatang Quran. Yang pertama adalah secara fisik, fisiknya sehat, baik dan tidak cacat, dan gemuk. Kemudian yang kedua adalah kriteria dari segi umur. Unta yang akan dikorbankan usianya telah berumur 5 tahun. Kemudian sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun. Sedangkan kambing atau kibas umurnya adalah 1 tahun. Kemudian juga kriteria yang berkaitan dengan kelamin. Hewan kurban boleh jantan dan boleh betina. Oleh karena itu di dalam hadis-hadis Nabi tidak mengkhususkan salah satu jenis. Tapi kebanyakan kita berkorban adalah berkorban dengan jenis jantan. Mengapa jantan? Mungkin yang menjaga ketidakpunahan hewan tersebut. Kalau betina dijadikan korban,
mungkin akan punah. Tetapi 10 hewan betina cukup dijantani dengan seekor binatang atau hewan yang jantan. Kemudian juga jumlah hewan kurban, unta atau sapi atau kerbau bisa diperuntukkan oleh 7 orang. Kemudian kalau kambing adalah cukup untuk 1 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pagi ini kami akan melanjutkan berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah waktu menyembelih hewan kurban. Sesuai dengan sunnah Nabi bahwa penyembelihan hewan kurban sejak selesainya sholat Idul Adha yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 6 Juni hari Jumat. Pada hari itulah tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi selesai sholat Idul Adha, kemudian sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu pada hari tasyrik terakhir. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi min ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isa al-fakira. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallah, dan supaya mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari yang telah ditentukan, yakni tanggal 10, tanggal 11, 12, 13. Itulah kita juga disunahkan untuk bertakbir. Jadi takbir Idul Adha itu dimulai dari setelah sholat subuh tanggal 9 hari Arafah. Ini sesuai apa yang telah disepakati walima rawahul Baihaqi wa Daruqutni annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara ba'da sholati subhi yauma Arafata ilal asri akhiri ayyami tasyrik. Rasulullah bertakbir itu setelah sholat subuh hari Arafah tanggal 9 ilal asri akhiri ayyami tasyrik, sampai sholat asar akhir dari hari-hari tasyrik. Itu kita sudah mengumandangkan takbir. Jadi wadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum, terhadap apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka min bahimatil an'am, berupa hewan-hewan ternak. Min bahimatil an'am ini yang dimaksud adalah sapi, unta, kerbau, dan kambing. Fakulu minha, maka makanlah kalian minha sebagiannya.
Jadi khitab atau sabda Allah fakulu minha ini ditujukan kepada sahibul kurban fakulu minha. Wa'ad imul ba'isa, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang sengsara, al-fakira, lagi fakir. Kemudian Nabi juga menjelaskan an Zubair ibn Mat'am anin Nabi sallam qala kullu ayyamit tasrik dzabhun, rawahu Ahmad. Hadis ini terdapat di dalam kitab hadis Al-Musnad. Dari Jubair bin Mat'am anin Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, beliau bersabda, kullu ayyami tasrik dzabhun. Artinya adalah semua hari tasrik adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah yang menyembelih. Orang yang menyembelih hewan kurban diutamakan adalah sahibul kurban, orang yang berkorban sendiri, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi apabila sahibul kurban tidak mampu untuk menyembelih sendiri, maka penyembelihan itu bisa dilakukan orang lain atau orang yang diwakilkan. Tetapi kalau kita berdasarkan kepada surat Al-Hajj ayat 28 itu, sahibul kurban dianjurkan untuk menyaksikan ketika hewan kurbannya disembelih. Kemudian yang ketiga adalah tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama adalah menggunakan alat penyembelihan yang tajam. Kalau ketul itu apa ya? Ya tidak tajam. Itu kasihan kepada hewan kurbannya. Maka Nabi juga bersabda yang diterima oleh An Shaddad ibni Ausin qala sintani hafidtuhuma an Rasulullah SAW qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu kitlata fa idza qataltum fa ahsinu kitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Shaddad bin Aus dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, ada dua hal yang senantiasa aku jaga yang berasal dari Rasulullah SAW. Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Artinya kita dituntut untuk berbuat ihsan, berbuat yang bajik terhadap segala sesuatu, baik kepada manusia maupun kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan.
Karena Allah mengatakan Allah katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan atau mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Faida qultatum fahsinu kitslata. Apabila kalian membunuh, maka berihsanlah dalam pembunuhan itu. Jadi tidak dimutilasi. Kalau pembunuhan dengan mutilasi itu kan tidak ihsan. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzabha. Dan apabila kalian itu menyembelih fa'ahsinu, maka berihsanlah kalian dzabha dalam pembelian. Nah, ihsan di dalam menyembelih itu wal yuhidda ahadukum syafrat tahu. Maka hendaklah salah seorang mempertajam alat sembelihannya. Fal yukhrib dzabihatahu. Dan hendaklah menenangkan hewan sembelihannya. Jadi sembelih itu hewan dibuat enjoy, dibuat senang begitu kan. Maka sekarang model untuk merobohkan sapi itu kan bagus itu. Enggak seperti dulu dipaksa, kemudian dipasang kayu, di atasnya diduduki, ya itu enggak ihsan itu. Ya. Jadi dibuat tenang, kemudian baru kita sembelih. Kemudian yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Qala dzabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma dzabhi kabsaini akraini amlahaini mujainaini falamma wajahuma qala inni wajahtu wajhadil ladzi fatara samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an Muhammadin ummatihi bismillahi wallahu akbar summa dhabaha. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Jadi ketika Iwan sudah wajahnya dihadapkan ke arah kiblat, baik kepalanya itu di sebelah utara maupun di sebelah selatan. Yang penting lehernya itu dihadapkan ke arah kiblat. Maka kalau hewan itu sudah dihadapkan ke kiblat, maka seorang jagal atau penyembelih membaca inni wajahtu wajhadil ladzi fatara samawati wal ard millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka an Muhammad wa ummatihi bismillahi wallahu akbar. Kemudian Nabi menyembelihnya. Ya, jadi doanya agak panjang ini. Allahumma ya Allah minka darimu, dari engkau, walaka untuk engkau. Ya. Jadi korban itu adalah dari Allah dan untuk Allah. Tidak untuk siapa-siapa. Maka di ayat lain, di ayat
87 itu la yanalallaha luhumuha wa dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging-daging korban, darah-darah korban, walaki yanaluhu at-taqwa. Tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi berkorban itu adalah merupakan sarana agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu Nabi menegaskan ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Di ruang yang sempit, di ruang yang lebar, di alam maya maupun di alam nyata, kita harus konsisten bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau kita sudah begitu, maka berarti kita sudah menghadirkan Allah dalam diri kita. Kita akan berhati-hati, berwaspada apa yang kita lakukan. Baik fisik kita, mata kita, mulut kita. Semuanya harus berbasis kepada takwa. Korban juga begitu kan. La yanalallaha luhumaha wa dima'uha walaki yanahu taqwa. Maka doa atau bacaan yang dibaca Nabi ini adalah merupakan revitalisasi ketauhidan kita, keislaman kita. Allahumma minka, ya Allah, korban ini darimu, walakaran untukmu, an Muhammadin, dari Muhammad, wa umatihi, dan umatnya, bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Jadi setelah menghadapkan iman itu ke kiblat, kita sembelih, dan kita jangan sampai lupa apa yang harus kita baca. Jadi kalau 7 orang ya disebut namanya an, itu kan tadi an Muhammadin wa umatihi. Boleh an Agung, ahli dan keluarganya, boleh ya. Kalau mau ikut sapi 7 orang itu adalah Pak Agung beserta keluarga. Seekor kambing juga beserta keluarga. Nah ini Nabi beserta umatnya itu kan. Selanjutnya setelah penyembelihan maka pembagian hewan kurban atau pendistribusian hewan kurban. Kalau kita menstudi Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 28, Al-Hajj 36, di sana dijelaskan bahwa dalam surat Al-Hajj ayat 28, ya, hewan kurban itu fakulu minha, pertama diberikan kepada sahibul kurban, wa atimul ba'isa wal fakir, kepada orang yang sengsara dan fakir. Kemudian kalau di surat Al-Hajj ayat 36, yang menerima hewan kurban adalah fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Makanlah kalian sebagian dari daging hewan kurban, wa atimul qani'ah, dan berilah makan oleh kalian al-qani'ah, orang miskin tidak meminta-minta. Orang miskin tapi masih
menjaga kehormatan dirinya. Kemudian wal mu'tar adalah orang miskin yang meminta-minta. Kemudian ini ada hadis yang menerangkan bahwa Ali radhiyallahu anhu atau karamallah wajhah diminta untuk membantu Rasulullah dalam penyembelihan itu. Anna Aliyan radhiyallahu anhu akhbarahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arahu an yakuma ala butnihi wa an yaksima butnahu kulluha luhuha wa juludaha wa jilalaha wa la yu'ta fi tijaratiha syai'an. Rawal Bukhari. Sesungguhnya Ali radhiyallahu an telah menginformasikan bahwa Nabi SAW telah memerintahkan kepadanya agar Ali membantu melaksanakan kurban untanya dan agar ia membagikan seluruhnya, dagingnya, kulitnya, dan pakaiannya, dan ia tidak boleh memberikan sedikit pun dalam urusan jagal. Jadi memberikan daging sebagai upah jagal itu tidak boleh. Maka jagal itu kita carikan dari dana lain. Ya. Begitu pula hadis lain mengatakan Ali juga disuruh membantu Nabi di dalam menyembelih hewan korbannya. Ya. Kemudian Ali memberikan sesuatu kepada jagalnya. Jadi Ali memberikan berupa harta kepada jagal. Oleh karena itu di Muhammadiyah ditradisikan masalah kurban ini dibentuk adanya panitia. Ya. Nah, panitia itu adalah membantu sahibul kurban, ya. Membantu sahibul kurban baik dalam penyembelihannya atau pendistribusiannya. Ya. Sedangkan jagal, ya, jagal yang profesional itu kan dia berhak mendapatkan upah, maka upah itu jangan diambilkan dari hewan kurban, tetapi upahnya bisa dicarikan, ya. Kita musyawarah berkesepakatan kepada sahibul kurban agar menambah, ya, iurannya dalam rangka untuk penyembelihan dan untuk pembayaran jagal itu. Maka berdasarkan ayat Al-Quran maupun hadis, orang yang menerima kurban dapat dikelompokkan menjadi 4. Satu adalah sahibul kurban. Ada yang mengatakan bagian dari sahibul kurban itu sepertiga, ya, sepertiganya. Sedangkan 7 orang, sepertiga itu dibagi untuk 7 orang. Melihat berapa kuantitas dagingnya. Kalau 100 kilogram, maka sepertiganya ya 30 lebih sedikit. 30 kilo dibagi 7 orang. Berarti kan 1 orang mendapatkan berapa itu? 30 bagi 3, berarti 3,5 kilo lah kurang lebih begitu. Itu sahibul kurban, ya. Kemudian yang kedua, orang yang sengsara, sebagai dijelaskan oleh Allah dalam Al-Had ayat 28. Yang ketiga, orang yang tidak
meminta-minta al-qai maupun yang minta-minta al-mu'tar dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36. Yang keempat adalah orang yang miskin. Orang yang miskin. Jadi al-ba'is, al-fakir. Kemudian hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu kurban. Berdasarkan ayat dan hadis bahwa hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban. Sekarang yang pertama adalah orang yang sahibul kurban yang boleh lakukan terhadap hewan kurbannya. Pertama adalah memakan daging kurbannya. Yang kedua, membagikan seluruh bagian dari hewan kurban seperti daging, kulit, dan bagian bawaan kurban, ya, karena unta itu memiliki pakaian, gitu kan? Ini contohnya unta. Unta itu memiliki pelana, sepatu, dan aksesori ya. Itu juga dibagikan. Kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin, memberikan kepada orang yang berkecukupan. Ya. Orang cukup boleh ya, diberi daging korban. Kemudian memanfaatkan kulit ya, hewan kurban, gitu kan. Karena pada masa Rasulullah bahwa kulit itu dibagikan, kenapa? Karena kulit ini adalah dijadikan sebagai alat rumah tangga, sebagai tempat untuk menyimpan air, kemudian juga tempat untuk membungkus pedang itu. Maka harus diberikan itu. Tetapi persoalannya kalau sekarang kulit itu dibagikan, kemudian kebanyakan orang itu tidak bisa memasak, maka dibuang itu. Ya. Maka solusi yang ditawarkan para ulama, ya, seperti Imam Syafi'i, Al-Auza'i, dan yang lain-lain, kulit itu bisa dijual, kemudian hasil penjualan itu bisa ditasarufkan berupa daging, diberikan daging, bisa ditasarufkan untuk diberikan sedekah. Itu pandangan Imam Syafi'i. Gitu. Itu berkaitan dengan kulit. Kemudian yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban, menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit, dan lainnya. Kemudian memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelih, juga tidak boleh. Boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging kurban. Itu adalah ya, apa yang bisa dilakukan oleh sahibul kurban dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban. Kemudian berkaitan dengan kepanitiaan kurban itu kan kita merujuk kepada Nabi, bahwa Nabi minta bantuan kepada Ali baik dari distribusinya atau penyembelihannya. Jadi panitia itu tugasnya adalah membantu sahibul kurban dalam rangka untuk mendistribusikan, karena kalau dengan ada kepanitiaan itu adalah efektif dan efisien. Mengapa Muhammadiyah punya ijtihad semacam ini? Karena melihat realitas bahwa dulu itu kurban diserahkan kepada kiai, sehingga
kurban itu menjadi kewenangan kiai. Ya. Kalau ada orang yang tidak sepaham dengan kiainya, maka walaupun rumahnya dekat, tidak dapat bagian karena ada unsur like and dislike, senang atau tidak senang. Maka untuk sampai pada sasaran, maka tentulah panitia, yaitu hanya sifatnya membantu, tidak sama dengan amil zakat, ya. Hanya membantu kelancaran dan pendistribusian daging kurban. Dan daging itu diberikan pada orang yang berhak semuanya. Tapi kita lihat dalam umat Islam itu ada satu organisasi, satu lembaga, ya, kurban itu hanya diberikan kepada anggota-anggotanya. Sedangkan walaupun yang kurban itu tetangga, karena tidak sama di dalam organisasi itu, dia tidak mendapatkan bagian dari hewan kurban. Maka pembagian ini adalah untuk semua, ya. Jadi orang berkecukupan boleh menerima, ya, gitu. Kita ciptakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi pada masa Idul Kurban, ya, masa Idul Kurban orang harus bisa merasakan semua daging kurban untuk menambah Iya, Pak. di dalam dirinya. Demikian Pak Agung yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tadi penyembelihan, ya, kemudian juga pendistribusian daging kurban, ya. Nah, insya Allah bagi panitia saya harapkan melakukan sesuai apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika diperintahkan Nabi untuk menangani hewan kurban Nabi, ya, baik berupa kibas atau onta. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, billahi fisabilillah fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazuli yang telah menyampaikan materi kaitannya dengan seputaran kurban, ya. Kepada Bapak Ibu peserta kajian tarjih, monggo apabila ada yang mau bertanya di kolom chat ini saya lihat belum ada. Ya, kalau ada yang mau bertanya secara langsung diperbolehkan, ya, diizinkan, monggo resen. Ini belum ada pertanyaan Ustaz, artinya mudah-mudahan sudah paham semuanya, tinggal besok Jumat, ya, kita praktekkan Ustaz. Ya, perlu saya tegaskan kembali, ya, bagi panitia korban, ya, tugasnya adalah membantu sohibul korban. Fungsi panitia korban untuk memudahkan penyelenggaraan korban. Yang ketiga, panitia tidak boleh mengambilkan upah penyembelihan dari hewan korban, tetapi upah untuk jagal itu bisa dibebankan kepada sohibul korban. Biasanya kalau iurannya 3.500.000, ya ditambah 200. 200 adalah untuk biaya operasional, itu termasuk jagalnya itu. Oke, baik Ustaz. Alhamdulillah ini ada yang mau bertanya Ustaz dari Ya. Pak Dedi. Ya, ini pertanyaan lewat kolom chat kami bacakan. Kalau daging tidak dibagi atau dibagi sedikit saja, apakah korban tetap sah? Gimana Pak Agung? Ya, kalau daging tidak dibagi atau dibagi sedikit saja, apakah korban tetap sah? Artinya, ya, pembagiannya hanya sedikit, yang lebih banyak mungkin dipakai sendiri oleh sahibul korban. Oh, sohibul korban tadi kan menurut
keterangan itu kan mengambilnya sepertiga dari korban, berarti masih dua per tiga lah, dua per tiga itulah haknya orang lain. Jadi tadi kita kembalikan kepada Nabi ketika menyembelih kan Allahumma minka walaka, ya. Allahumma Ya laka. Allah, korban ini adalah darimu dan untuk kamu. Artinya orientasinya kepada Allah, tetapi Nabi memberikan satu satu apa penjelasan, ya, tentang pembagian itu. Jadi Quran fakulu minha wa atimul isa wal fakir. Nah itu. Jadi sahibul kurban ya maksimal sepertiga itu. Nah yang dua per tiga dibagikan kepada orang yang berhak. Nah, jadi kalau masih ada begitu ya itu ya masuk pada kategori orang yang apa itu kurang Pakai sendiri, dimakan sendiri, Ustaz. makan sendiri ya itu kan. Nah, gitu. Ya Ya. kurang ikhlas itu kan. Begitu Ikhlas. Pak Dedi Ari, ya kalau korban. Kemudian berikutnya dari Bu Nisa, Ustaz, bolehkah berkorban mengatasnamakan almarhum? Terima kasih. Maaf, Ya, tidak ada nazar. je, je, je. Pada prinsipnya ya tidak boleh kecuali kalau almarhum itu pernah nazar atau punya niat mau korban. Nah itu maka ahli warisnya berkewajiban untuk menunaikannya. Termasuk haji begitu. Kalau haji dia belum melaksanakan tapi sudah wafat, tapi sudah menabung, sudah mendaftar, maka ahli warisnya itu wajib menghajikan, kayak gitu. Karena yang berusaha kan yang almarhum itu. Ya, termasuk korban kalau memang pernah berwasiat atau berpesan, aku mau korban ini tahun tahun ini ternyata wafat duluan, maka ahli waris harus melaksanakan itu. Tapi kalau nggak ada nazar, ya, tidak ada wasiat, maka nah, korban untuk orang yang sudah meninggal itu tidak diperbolehkan. Itu Ya. karena Allah taziru waziratun wazira ukhra wa Allah lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan memperoleh apa yang ia lakukan. Seseorang itu akan mendapatkan siksa ya karena dosa yang ia lakukan. Gitu. Tapi kita harus semangat bahwa kita soleh, ya, menjadi anak soleh dan solihah. Ketika kita beramal kebaikan, maka orang tua akan juga menikmati manfaatnya kebaikan yang kita lakukan. Ustaz, ini dari Ya, Mas Muad. Bagaimana hukumnya paket korban yang hanya 50.000 ya? Ini program dari Rajismu yang ada sedekah 50.000 untuk ya yang itu paketnya itu kadang bersamaan variasinya bersamaan dengan ibadah korban, Ustaz. iya, ya kalau paket 50.000 itu ya masuk dalam kategori sedekah kayak gitu kan. Masuk dalam kategori sedekah atau melatih kita untuk menjadi orang yang dermawan itu dah kebijakan dari lazisme begitu supaya kita tidak masuk pada kategori yang bakhil maka punya kebijakan momentum korban ini ada paket itu. Nah, itu dan itu bukan namanya korban ya tapi sedekah sedekah ya. Oke. Begitu, Saya Ustaz. begitu. Ya. Ya, Sedekah juga baik. mendapat pahala ya karena sedekah itu kan ada dua macam. Sedekah yang berupa material, ada sedekah yang berupa imaterial, ya. Jadi bisa berupa harta dan bisa berupa non harta. Kita bertemu dengan teman senyum itu sedekah. Ya. Tabasmu wajhika sedekah. Kita membuat tahlil sedekah. Luar biasa Islam itu, ya. Jadi kalau nggak bisa sedekah dengan dengan material ya sedekah dengan imaterial gitu.
Jadi itu masuk dalam kategori sedekah, Pak. Oke. Demikian Mas Muad, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya dari Pak Sriyanto, ini mohon petunjuk Ustaz, apakah untuk sholat Jumat boleh tidak ditiadakan pas hari raya Kurban, kebetulan besok hari Jumat, sedangkan penyembelihannya di lingkungan masjid, ya mungkin areanya sempit sehingga gak kerepotan mengatur eh, tempat, Ustaz. Iya. Jadi itu babnya ada satu hari terjadi dua hari raya, ya. Jadi hari Jumat itu masuk dari hari raya mingguan itu kan. Nah, Nabi juga memberikan satu pandangan begini kalau kita melihat munculnya hadis ya, kalau ada pada hari Jumat terjadi ada raya, maka kan hadis ada mengatakan tidak usah melakukan Jumatan, cukup melakukan sholat Id. Nah, ternyata kalau kita eksplorasi asbabul zuhurnya ayat itu kan dulu orang melaksanakan sholat Id itu kan tempatnya jauh-jauh, bisa setengah hari karena dengan jalan kaki kan. Jadi tempat yang terpelosok menuju ke Madinah itu kan menggunakan waktu yang lama. Sehingga Nabi memberikan rukhsah, boleh tidak Jumatan. Tetapi Nabi sendiri melakukan Jumatan. Maka ijtihad itu kalau pada hari Jumat terjadi dua hari raya Id dengan Jumatan, maka sebaiknya takmir itu menyelenggarakan sholat Jumat. Karena Nabi tadi memberikan rukhsah kepada orang yang tempatnya jauh dari sholat Id tadi, dia diberi keringanan tidak usah melakukan sholat Jumat. Tetapi Nabi melakukan atau menyelenggarakan sholat Jumat. Gitu. Jadi takmir harus menyelenggarakan sholat Jumat itu. Itu kalau saya baca referen yang ada di Subul Salam itu disebabkan peserta sholat Id itu dari tempat yang jauh-jauh dengan jalan kaki. Kita kan sekarang enggak, ya, jalan kaki juga pakai sepeda motor, pakai mobil, gitu. Maka sebaiknya tetap kita selenggarakan sholat Jumat. Oke. Karena tidak ada keberatan bagi kita. Itu Pak Bung. Ya, demikian Pak Sriyanto, ya mungkin diatur strateginya bagi penyelenggara takmir masjid ya, supaya ya tetap bisa melaksanakan penyelenggaraan sholat Jumat. Kaitannya mungkin sebagian tempat kotor ya mungkin ya, sebagian tempat belum selesai penyembelihan hewan kurban. Ya, ini strategi Ustaz, ya, dibutuhkan strategi Ya, untuk mengatur itu. Ini berikutnya masih ada waktu dari Bu Nur Farida. Ya, bagaimana kalau yang berkorban dari panitia hanya diberi 2 kilogram daging korban saat ya, bisa? ya. Itu mungkin panitia memberikan 2 kilo daging korban itu berdasarkan tadi kuantitas atau bobot daging korbannya itu kan. Ternyata ini 2 kilogram kali 7 orang loh ya. Itu berarti sudah 14 kilo ya. 14 kilo. Ya, Nah, itu. Ya, itu panitia harus bijaksana betul itu ya. Jadi sahibul korban kita memperkirakan daging ini kira-kira daging sapi ini berapa kilo kan. Nanti diambil sepertiga, kemudian dibagikan untuk sahibul korban. Kalau memang pembagiannya tetap 2 kilo ya kita ikhlas, kita kita terima begitu. ya, ya. Ya, berarti panitia ya bisa Iya, melihat ya mungkin kuantitas daging korbannya ya. Kalau harga 25 juta sebenarnya daging bisa 120 sampai 150 kilogram. iya, Nah, ya, itu bisa bisa 4 ditimbang kiloan juga itu. saat itu. Caranya bisa ditimbang semua kan nanti ketahuan dapatnya Iya, berapa gitu. gitu. Oke, monggo jadi panitia juga ya harus apa itu bisa memperkirakan ya. Iya.
kuantitasnya berapa. Ya, Ini yang depan di UMS mungkin nanti mendapat kurang lebih 4 kilo, Pak. oh iya. Nah, itu karena ada 6 sapi yang itu, yang korban subsidi itu kan. Ya, baik. Masih ada waktu saat dari Prof. Harsono, ya. Uh, Mohon penjelasan, bolehkah seorang anak membayar korban untuk orang tuanya yang sedang sakit, sementara si sakit tidak meminta anaknya untuk membayar kewajiban korban untuk dirinya? Ya. ya, sekarang ya kita lihat anaknya itu sudah mukalaf belum? Mukalaf itu adalah orang yang sudah dibebani hukum oleh Allah, ya. Artinya dia sudah dewasa, balik, kan? Jadi kalau anaknya sudah balik, kemudian orang tua punya permintaan itu, ya kita sebagai anak soleh kita berusaha untuk memenuhi keinginan atau harapan dari orang orang tua. Jadi kalau masih anak kan tidak boleh, Pak. Kalau anak-anak itu yang belum belum dewasa, belum balik itu kan belum kan kena beban hukum. Jadi mudahnya adalah anak itu sudah terbebani hukum menjadi mukallaf. Kalau laki-laki ya sudah pernah mimpi indah itu, ya mimpi indah gitu kan. Artinya mimpi ada nuansa kenikmatan begitu ya itu, atau mimpi itulah ya, itu indikator seorang anak dia sudah balik, sudah terkena beban hukum mengamalkan ajaran Islam. Kalau wanita kan ya menstruasi itu. Dan maaf Ustaz Jazuli, ini Ya, maksudnya begini, ini ya, mungkin maksudnya tiba-tiba, ini orang tua kan sakit, ya, ya. dan tiba-tiba si anak ini ya membelikan hewan korban ya untuk si bapak. Sebenarnya bapak itu tidak meminta maksudnya. Oh, Nah, atau orang tua tidak meminta kepada anaknya, ya, tetapi si anak ini ya mungkin membayar korban atau membeli hewan korban untuk orang tuanya gitu. oh ya. Jadi anak memberikan hewan kurban untuk orang Ya, tuanya. Ya, ya boleh saja, Pak. Boleh itu. Boleh saja. Karena anak itu kan juga harta dari orang orang tua. Begitu. hmm, Maka iya, iya, iya. orang tua itu tidak berhak menerima, kalau di dalam zakat tidak berhak menerima zakat. Kalau orang tua itu kekurangan, yang bertanggung jawab adalah anak. Nah, gitu. Begitu pula anak juga tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau anak itu mau membahagiakan orang tuanya, memberikan hewan kurban untuk orang tuanya, boleh aja. Boleh. Ya, begitu Prof. Darsono. Ya, mudah-mudahan bisa eh, dimengerti. Kemudian Pak Edi Susila, mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, Bagaimana berkorban? Niatnya sudah sholat Id, ya mungkin sebelum sholat Id itu belum ada niat. Kemudian setelah sholat Id, kalau ada rezeki atau gimana, kemudian dia beli korban atau beli hewan untuk korban. ya, boleh, no. Karena waktu penyerahan kurban itu kan waktunya agak enggak kan. Sehabis sholat Idul Adha, kemudian hari tasrik 3 hari lah, 11, 12, Ya, 13. Kalau habis sholat kok mungkin tersentuh hatinya ketika habis mendengarkan khutbah, ya. Akhirnya dia tersentuh, dia kemudian punya niat mau berkorban, ya boleh itu kan. Bagus itu, Pak. Nah, itu ada kesadaran, ya, kesadaran spiritual setelah mendapatkan apa itu, mendengarkan khotib menekankan pada berkorban itu. Apalagi sampai Nabi mengatakan, man wajada sa'atan lam yudhoki fala yakrubanna musolana. Barang siapa yang memiliki keleluasaan rezeki, lam yudhoki, dia tidak berkorban, fala yakrubanna musolana, maka tidak boleh mendekati musola kami. Ya. Musola di sini maksudnya adalah tanah lapang atau lapangan, itu musola. Jadi musola dalam konteks hadis itu adalah tanah lapang, ya. Tapi kan
kadang-kadang itu orang itu jalan raya dibuat untuk sholat itu kan mengganggu ketertiban umum. Cari aja lah tanah lapang itu di halaman masjid atau di mana di lapangan itu. Kalau kita ibadah jangan mengganggu ketertiban orang lain. Itu. Ustaz, ini terakhir nih, mungkin Ya. biar tuntas ya, karena udah terakhir pertemuan terakhir. Ini dari Hmm. Bu Windy, izin bertanya, apakah melakukan korban untuk semua anggota keluarga? Jadi masing-masing berkorban, tapi yang membiayai korban kepala keluarga. Anggota keluarga tersebut ada yang belum balik misalnya. Ya, mungkin satu keluarga jumlahnya 7, ya mungkin ada yang kecil, ya itu beli 1 ekor sapi untuk ya Iya, keluarganya itu atau nama-nama keluarga iya, itu. iya boleh aja. Satu sapi itu 7 orang toh untuk keluarganya. Tetapi kan kalau kita mengikuti apa yang dipraktikkan Rasul, ya, Rasul berkorban 2 kibas saja untuk dirinya dan untuk umatnya. Nah itu kan diambil pelajaran. Jadi orang tua beli sapi, ya, atau sapi hanya atas nama orang tuanya, ya boleh orang tua bersama keluarga. Tapi karena 7 orang, pasangannya 7, namanya semua dilibatkan. Ya boleh-boleh saja, tidak masalah itu. Oke, ya, begitu Ustaz, waktunya sudah selesai sepertinya. Iya, Terima kasih kepada Ustaz Jazuli yang telah menyampaikan materi dan memberikan jawaban-jawaban terkait seputaran kurban. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan insya Allah kita laksanakan di ya bentar lagi atau hari Jumat besok. Sabtu, Ahad, Senin, Nah, oke. cuti semua tuh. Jadi Jumat, Sabtu, Oke. Ahad, Senin menikmati dan kurban itu. Ya, oke. Oke, Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.